Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini agak spesial karena ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tutur Podcast sengaja menghadirkan orang-orang milenial ini, anak-anak muda milenial yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang sekarang masih dalam proses belajar, ingin menuntaskan proses pelajaran mereka. Dan yang kita undang ini adalah alumni Pondok Pesantren Islamic Center Hidayah Kampar, karena memang alumni pondok ini sudah ada di belahan dunia ini. Kemarin kami sudah wawancara jarak jauh dengan Sudan, dengan Kairo, dengan Turki. Sekarang kita hadirkan dari beberapa perguruan tinggi. Mestinya banyak ini, ada yang dari Jogja, ada Pekanbaru, ada dari Bukit Tinggi, Sumbar. Masih banyak lagi, ada yang di Semarang, ada di mana-mana. Bahwa alumni Pondok Pesantren Islamic Center Kampar ini sudah banyak. Nah, hari ini karena hari 17 Agustus, hari kemerdekaan, kita mau minta dulu pemikiran-pemikiran mereka bagaimana cara memaknai kemerdekaan ini. Dan karena itu kita mulailah dulu dari jauh ya, dari Jogja. Dan agak ekstrem segini. Ini Datuk Mahmud. Ya. Gelarnya Datuk. Nanti biar dia cerita lebih banyak. Mahmud. Ya, Ustaz. Bagaimana pendapat Anda tentang kita memaknai? Tapi Jogja aman ya? Ya, alhamdulillah Jogja masih aman, Ustaz. Corona masih berjalan, tapi berjalan. Alhamdulillah dengar-dengar masih aman, Ustaz. Aman ya. Ya. Saya mulai dulu lah dengan kalian sebagai orang dari pesantren. Ya, Ustaz. Ketika masuk ke beberapa universitas, terutama di Jogja, kira-kira kewalahan tidak bersaing dengan mereka yang ada dari berbagai bangsa di Jogja itu? Ya, berbicara tentang kuliah, karena kita alumni Islamic Center, pribadi saya alhamdulillah merasakan ketika kuliah itu merasa lebih enjoy, Ustaz. Karena apa? Karena pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah kita ini, pondok kita ini, itu masih berjalan secara linear gitu, Ustaz. Jadi pribadi Mahmud sendiri merasakan tidak begitu kesulitan seperti itu. Kalau soal pelajarannya gimana? Malah justru lebih enak, Ustaz. Lebih enak ya? Di mana enaknya tuh? Enaknya karena kitab-kitab yang sudah kita pakai di sini masih ada yang dipakai di pondok, Ustaz. Jadi secara tidak langsung kita malah justru mengulang pelajaran, bukan mempelajari hal yang baru gitu. Jadi, berarti soal kompetisi dengan anak-anak yang lain yang dari berbagai provinsi, bahkan berbagai belahan dunia yang ada di Jogja, di UIN ya? Di UIN Sunan Kalijaga, Ustaz. UIN Sunan Kalijaga itu masih tak kalah kita bersaing dengan mereka ya? Ya, alhamdulillah. Mahmud sendiri kan kalau dibilang kalah saing, insya Allah enggak lah. Karena apa? Di sana kita banyak teman-teman dari Gontor, bahkan dari pindahan dari Yaman. Alhamdulillah alumni kita itu mendapat lulusan terbaik tercepat se-universitas juga. Alumni kita? Ya. Oh, hebat ya. Ya. Jadi banyak dong kalau begitu manfaat sekolah di pondok ini dengan kuliah di luar? Sangat banyak, Ustaz. Sangat banyak ya? Sangat banyak sekali. Walaupun di pesantren menderita ya, tentang suka dukanya terlalu banyak gitu. Alhamdulillah di pondok juga merasakan nyaman aja sih, Ustaz. Nyaman ya. Ya. Apalagi guru-guru yang di pondok juga sangat berkompeten kan, Sangat berkompeten ya. Ya. Oke, Jadi, kita sekarang beralih ke Bukit Tinggi lah. Ke orang awak. Apa Cito? Tentu karena sudah beradaptasi di Sumatera Barat, paling tidak kan sudah mulai bisa lah ya, Suta ya, menguasai. Sudah bisa bahasa Minang? Bisa lah. Bisa ya. Taki curi nantarang. Taki curi nantarang. Gimana kira-kira di Bukit Tinggi? Di Bukit Tinggi Suta di mana itu? Daerahnya, Ustaz? Bukan kuliahnya. YIN Bukit Tinggi. Oh, YIN Bukit Tinggi. Ada lagi YIN di sana ya? Ada, Ustaz. Nggak, kan YIN sudah berganti nama. Belum lagi, Ustaz. Belum ya? Jurusan apa? Hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Bagaimana kira-kira di sana? Apanya
belajarnya bisa enggak kita menyesuaikan diri? Anak pesantren keluar daerah, bisa enggak kita bersaing dengan mereka yang di sana itu? Pertama ada rasa takut juga ya Ustaz. Pertama kita ngambil jurusan tuh takut nggak mengimbangi, takut nggak bisa kayak gitu kan, apa yang dipelajari di sini takut nggak ada di sana. Tuh pas setelah masuk jurusan tuh kan masuk kelas dan tuh dipelajari lama-lama ya maksudnya tuh apa yang kita pelajari di pondok selama ini ya diulang lagi di situ kayak gitu Ustaz. Jadi ya nggak kaget lah apa yang kita pelajari selama ini kayak gitu Ustaz. Berarti mengulang lagi pelajarannya? Ya mengulang lagi, cuman adalah hal-hal yang baru di sana kan kayak gitu. Tapi tetap yakin ya, pede ya kalau bergaul di sana? Ya pede Ustaz. Berarti banyak juga ada manfaatnya kita di sini dengan sana. Iya Ustaz. Kenapa Suta milih jurusan hukum Islam, AKI ya? Ya apa itu? Hukum keluarga Islam itu. Ya. Kenapa ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya? Itu salah satunya. Ya, itu pasti kan untuk membentuk. Kan tidak mesti harus kuliah di situ kita. Iya. Bisa belajar otodidak juga itu kan? Iya. Kayak Mahmud belajar otodidak dia. Sukses. Memang ada manfaat kita mengambil HKI. Iya. Apa keuntungan manfaat yang dirasakan dengan mengambil HKI itu? Kalau HKI ini yang dirasakan ya apa ya? Kita sedikit banyaknya yang lebih mengetahui kan bagaimana membentuk keluarga. Yang pertama yang Ustaz bilang tuh membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bagaimana. Yang kedua ya Bisa mengantisipasi. Ya, yang kedua di masyarakat tuh Ustaz ya, lebih banyak kan masalah keluarga. Lebih banyak orang tuh kadang tidak mengetahui bagaimana masalah keluarga kayak gitu Mas Ustaz. Ya itu Lebih bisa mengamati gitu ya. Itu nanti kalau pangsa kerjanya jadi apa itu HKI? Yang banyak sih Ustaz. Penyuluh. Hakim bisa. Hakim pengadilan, Ya, apa lagi? Pengadilan, penyuluh. Panitra. Iya panitera, jurusita. Banyak sih Ustaz. Guru Kejaksaan bisa. Banyak ya? Kejaksaan. Kejaksaan bisa juga. Iya, bisa. Ustaz. Oh, luar biasa. Ibu rumah tangga bisa juga Iya, itu. Berarti Mahmud juga Soleh. AKI. Kalau di S1-nya dulu iya, Sat. Sekarang mau S2 udah selesai nih S1. Sekarang masuk semester 3 S2, Sat. Masya Allah. Ilmu Lupa. syariah. Luar Ternyata biasa. udah hebat alumni kita nih. Kalau Dendi jurusannya apa? Sama HKI juga. Wah, beda Start. Apa? Nah, jadi Dedi di sini ini duduk serasa Dedi sendiri yang berbeda. Jadi di bisnis manajemen. Wah, iya, Fakultas iya. Ekonomi dan Bisnis. Memang harus Universitas tampil Unip. beda kita. Pasti Start. Nah, kenapa kok termotivasi untuk mengambil manajemen? Kan beda sendiri. Kalau orang-orang ini, kawan-kawan ini kan dia ke HKI karena memang basicnya Islam. Nah, kok beda sendiri? Kenapa enggak ambil yang jurusan Islam juga? Karena begini Start. Kenapa kok lari manajemen gitu Iya, maksudnya? pasti Start. Karena ketika kita melihat ke depan, bukan hanya kita sekolah dulunya di pesantren, identik dengan agama, terus ke depannya akan linear dengan apa yang telah kita ambil sebelumnya. Tidak harus seperti itu. Kita ke depan saya sendiri mengambil manajemen, itu juga dasarnya itu dari pesantren. Nah, gimana bisa menjadi dasar? Karena manajemen itu identik dengan bagaimana kita bekerja sama, teamworknya, bagaimana leadershipnya, manajemen waktunya. Nah, di pondok itu dasar itu udah kita dapat, mulai dari manajemen waktu, leadership kita, bagaimana komunikasi dengan teman-teman, dengan ustadz. Nah, itu dasar. Artinya secara tidak langsung kita udah belajar soal manajemen itu ya. Sudah belajar Ustaz. Teorinya yang kurang kalau di pondok. Teorinya, ya. Di universitas kita dapatkan itu. Kita dapatkan itu. Memang nggak beda sendiri masalahnya kan? Betul Ustaz. Nggak kewalahan karena dulu di pondok sudah ada penjurusan juga. Masih Ambil umum, apa? Ustaz. PK atau umum? Umum. Ambil umum. Ya, IPS apa IPA? Oh belum ya? belum Ustaz. Nah, Ambil umum. ini cukup menarik Ustaz ketika saya dulu alumni di Sanawiyah. Nah, di Sanawiyah ini menjadikan dasar saya untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Nah, karena ketika saya berbaur di lingkungan umum, itu ternyata dasar keagamaan itu sangat penting Ustaz untuk saya bisa berbaur dengan yang lainnya.
Nah, membuat saya menjadi mudah juga. Mungkin nanti di dalam beberapa hal seperti ada acara, kemudian di sini kita butuh nanti orang yang bisa doa. Nah, di situ saya bisa untuk membimbing itu. Nah, berarti terkenal sendirilah kita ya. Kalau doa-doa di acara di mahasiswa kita diminta untuk baca doa. pasti saat. Wah, Jadi buyanya saat. Jadi di Buya, ya. awal itu saya Berarti sering- dipanggil Pak Haji dong di sana. jadi gini Ustaz, di awal dulu ketika ada kegiatan organisasi, saya sering diminta untuk jadi doa. Baca doa. Baca doa, kadang pembukaan ngaji seperti itu Ustaz. Kalau misalnya ndak ada ilmu dari pesantren, pakai baca doa sapu jagat aja dia. Itu dia Ustaz. Sapu jagat. Jadi tidak kewalahan. Tidak kewalahan Ustaz, malah itu menjadi suatu hal yang mensupport Ustaz. Mensupport ya. Ya. Luar biasa. Kalau Dayu gimana? Ya kalau bagi Dayu sih, AKI juga. iya Ustaz. UIN. Iya. UIN Sunan Kalijaga UIN Suskario, Suskario ya. Ya. Dari Pekanbaru nih ya. Iya, Nah, Ustaz. gimana di sana? Kalau Dayu pribadi sih ya karena sama kayak Bang Mahmud sama Suta tadi, karena satu jurusan juga mungkin kan, di pondok juga sama dari MAPK. Jadi ketika kuliah itu materi-materi yang dihadapi ketika kuliah itu udah nggak terasa berat gitu. Karena ya di pondok bahkan lebih dari itu yang dipelajari gitu. Kitab-kitabnya pun kebanyakan sih lebih tinggi kitab yang di pondok yang dipakai ketimbang ketika kuliah, karena di kuliah kan lebih banyak memakai buku-buku yang ya bukan kitab gundul lagi gitu. Jadi buku-buku dari profesor. Hanya itu sih. Jadi lebih mudah lah Ustaz, ketika orang lain memulai dari nol, kitanya tinggal melanjutin gitu. Udah Artinya start duluan. Iya. Nggak perlu penyesuaian lagi ya. Iya. Artinya tidak perlu belajar dari awal karena tinggal penyesuaiannya aja lagi itu. Iya. Semester berapa Dayu sekarang? 7 Ustaz. 7, waduh mau selesai nih ya. Dendi berapa? Jadi 7 Ustaz. 7. Sangat. Suta 7 Ustaz. 7. Berarti sebentar lagi pada sarjana ini. Ya, Amin. doakan, Amin. Ustaz. Ya. Menurut Dayu, alumni kita di kampus Dayu kira-kira ada nggak yang kewalahan menghadapi pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang ada di sana? Kalau menurut Dayu sih mungkin kalau yang setahu Dayu nih ya Ustaz, kalau misalnya untuk kewalahan itu terlalu kewalahan mungkin tidak. Ya. Contohnya aja dari adik Dayu Pri sendiri itu kayak si Arum, dia di pondok itu jurusan IPA, tetapi ketika kuliah dia lulus di jurusan bahasa Arab. Kalau menurut Dayu sih enggak, jadi tergantung gimana kita ngolah diri kita itu sendiri gitu. Betul. Gimana kita giring diri kita itu kemana gitu. Kalau misalnya tadi kayak yang udah Bang Mahmud tadi juga pernah bilang tadi kan, kalau misalnya gelas itu kosong, benar-benar kosong, diisi ya penuh gitu. Misal diisi air putih ya isinya total air putih gitu. Kalau sisa di dalamnya itu ada sisa air teh, ya membaur. Kalau misalnya air putih itu lebih banyak ketimbang air teh gitu kan. Iya. Jadi ya gitu, karena Arum tadi berbaur di lingkungan orang-orang yang sudah sejurusan dengan dia bahasa Arab, otomatis ya pelajaran di IPA tadi menjadi kenangan, bukan menjadi kenangan di sini maksudnya. Ya pelajaran yang sudah dipelajari masih tetap dia jalankan dengan mengajar les, tapi pelajaran bahasa Arab ini justru menjadi hal yang baru bagi dia. Dikatakan kewalahan tentu tidak, karena ya memang ditekuni dan dipelajari dengan baik sih. Tergantung bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Ya, jadi sebetulnya yang tantangan itu seperti Dendi ini, dia mendapat tantangan. Dia dari pesantren masuk manajemen. Ya. Itu kan ada tantangan tersendiri itu. Tapi kalau dari agama masuk ke agama, Ya. pelajaran agama lagi, itu sebetulnya tidak begitu berat tantangannya. Continue lah sih. Melanjutkan aja lagi. Ya. Betul. Karena seperti ada teman-teman kalian kayak di Turki, siapa? Nafizatul Azmi. Nafizatul Azmi itu diambil HI, Iya. padahal dia dari PK, program keagamaan, ya kan? Iya. Itu kan tantangan tersendiri itu. Kayak Rahmi di Turki juga, dia ambil kedokteran, Kedokteran. IPA dia. Ya, Ustaz. Nah, itu masih ada lah, Masih nyambung. masih nyambung dia. Kalau misal dari PK itu ngambil HI kan Nyebrang dia Ustaz. nyebrang. Ibaratnya kalau kayak gini tuh saat tersesat di jalan yang benar. Iya, Itu iya. dia yang pas tersesat dari yang benar tuh. Maka
kalau mau tersesat di jalan yang benar sesatnya. Iya. Jangan jalan tak benar. Nah sekarang ini kan 75 tahun kita sudah merdeka ini. Iya, Ustaz. Semakin 75 tahun kita merdeka ini mestinya kan negara ini semakin baik. Iya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami masalah, terutama soal pertumbuhan ekonomi. Karena ruang gerak masyarakat itu kan dipersempit oleh pandemi ini. Kalau terlalu bebas nanti kena COVID. Maka oleh karena itu ada protap. Nah, menurut kalian sekarang dengan sistem daring ini, kira-kira biar dapat masukan pemerintah dapat masukan lah dari kalian yang ini rata-rata kuliah daring nih ya. Iya. Iya. Nah, gimana daring. kira-kira daring ini? Dari Sutala dulu. Soal daring, belajar daring ini gimana kira-kira? Puas atau gimana? Enak atau perlu ada perubahan-perubahan? Pertama kuliah ya, sudah kan kuliah daring kan. Ya. Pertama sudah kuliah daring. Pertama enak aja Ustaz kuliah daring itu kan, karena pagi-pagi kita nggak pergi lagi kuliah kayak gitu kan. Nggak perlu mandi Nggak lagi. perlu. Ketahuan ini ya. Nggak mandi-mandi. Ya kayak gitulah. Nggak perlu make up. Ya itulah pokoknya. Ada enaknya situ ya. Enaknya di situ ya Ustaz. Udah kita enggak perlulah capek-capek ke sana gitu lah kan. Cuman ya yang enggak enaknya di daring ini kita enggak paham Ustaz. Apa yang kita belajar itu kita enggak paham. Ya contohnya saja ya Ustaz, sudah enggak bilang orang lain, cukup Ustaz sendiri aja lah ya. Ya. Kalau kita belajar di HP itu ya Ustaz, kita bukan maksudnya itu bukan berpedoman deh kita belajar satu itu aja, cuman bisa kita nengok yang lain kayak gitu Ustaz. Kalau kita kuliah daring. Ada teman diskusi lah ya. Ya, Bukan. bukan maksudnya gini ya Ustaz. Kalau kuliah daring ini kan kita di WA kan Ustaz. Ya. Di WA. Pasti kan kita namanya kita nengok HP Ustaz. Jadi enggak terfokus sama pelajaran, pasti Oh, udah iya. baca-baca Kurang mikir. fokus. Nggak konsen ya. Konsen. konsen. Cuman kan berbeda kalau di ruangan kan kita konsen dengan dosen yang Ya. menerangkan kayak gini. Cuman itu kita enggak paham apa yang kan Karena dipelajari. dunia tuh ada di sini rupanya Iya, kan. iya. Ya, jadi lihat ada apa kita daring teringat Facebook komentarnya apa ya? Iya. Atau lihat YouTube gimana gitu. Atau film Korea, drama Korea lagi memanggil gitu. Iya betul. Ya itu satu sisi ya. Apalagi sisi lain yang kurang enaknya. Itu apalagi ya ndak kuliah juga loh Ustaz, maksudnya tuh anak-anak juga kan, apabila orang tuh sekolah daring kayak gitu Ustaz, kadang ya satu sisi juga ada yang kasihan kita kan saat nengok orang sekolah daring ini, kadang ada yang nggak punya apa Gadget. Android. kan gitu Ustaz, jadi kan terbebani orang seperti itu Ustaz. Kayak gitu Ini kan masih lama nih daringnya. ya lama Kayaknya masih ya, Nggak katanya sampai tahun akhir tahun ya, tahun depan jadi kuliah sampai akhir tahun daring. 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 Sejauh ini informasinya gitu sih. Kalau sistem daring terus ya agak susah juga kita ini Iya, untuk berdiskusi ya. Iya. Yes. Kalau Dayu gimana? Atau Ya. Suta sebelum ke Dayu ada masukan kira-kira sistem daring ini perlu perbaikan atau gimana? Misalnya minta pemerintah ya bantulah kami apa gitu. Bayar kuota. Paket gitu. Iya. kurangi uang kuliah kayak gitu. Uang kuliah dikurangi. Iya, uang kuliah dikurangi. Paket dibantu. Iya, paket dibantu. Karena kondisi ekonomi yang Iya, tak memungkinkan. Iya, memungkinkan sekarang. Pertumbuhan ekonomi kan terganggu dengan corona ini. Iya, iya. Sangat terganggu, Ustaz. Sangat terganggu kan. Nah, jadi itu saran ya. Iya, Ustaz. Pemerintah bisa memperhatikan Pendidikan. daring ini. Iya. Apakah itu dengan kuota atau pengurangan dispensasi. kuliah. Iya, iya. Itu kan bagi negeri, bagi swasta bagaimana cara mengurangi. Harus ada kebijakan dari kementerian. Itu dia Kementerian Agama misalnya kan Iya. bantu dalam ada stimulan yang diberikan kepada pengelola Iya. sekolah swasta ini sehingga dia bisa meringankan biaya kepada santri-santri atau siswanya gitu. Betul, Ustaz. Kalau Dayu gimana memandang sistem daring ini? Suka? Dibilang suka sih tidak ya Ustaz. Karena ya sama kayak Ustaz tadi, pemahaman itu tak tersampaikan gitu. Ilmu tuh nggak kan, ada ulama yang bilang kalau ilmu itu al barokatu fil jamaah.
Keberkahan itu ada di jamaah. Keluar ilmu agamanya lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi keberkahan menuntut ilmu itu kan ya ketika kita ada majelis gitu, ketika kita bertatap muka, di situ ada keberkahan ilmu itu. Ketika murid bertemu dengan gurunya gitu. Iya. Selama daring sih ya 1 semester ya daring kuliah ini, dari sih jauh ya pemahamannya ketimbang semester-semester sebelumnya gitu. Karena kan kita cuma dihadapkan kepada ya seperti PowerPoint atau materi-materi yang hanya diberikan materi tanpa penjelasan gitu. Adapun itu ada beberapa juga guru yang memberikan penjelasan, baik itu melalui video ataupun voice note, itu juga nggak tersampaikan karena kan mood belajar itu kan kadang kayak mood-moodan gitu sih, kadang naik, kadang rendah gitu kan. Jadi ketika mood kita naik belajar, kita pengen nanya ya, kita ibarat itu kalau dari pribadi sih ketika Dayu bertanya pengennya fast respon gitu dari gurunya gitu. Misalnya Dayu tidak mengerti dengan satu materi, jadi ketika Dayu tanyakan ada respon cepat dari orang yang menyampaikannya atau dari guru gitu. Tapi ada Profesor Google yang bisa ditanyakan. Gak semua bisa dijamin di Google. Nggak bisa semuanya ya. Iya. Terlebih karena jurusan kami nih kayak jurusan agama gitu kan, Berarti Google-nya itu belum keluarga. Kalau dia bisa jelas. Belum ada pengalaman ya, Belum ada pengalaman gitu. pengalaman berkeluarga mungkin ya, Iya. Terkait materi-materi yang kami hadapi ya seperti mungkin entah itu mengenai dalil-dalil atau ayat-ayat hukum gitu kan, Jadi di Google itu nggak terpenuhi kebutuhannya gitu, Jadi misal contoh simpelnya kayak pelajaran usul fikih gitu kan. Pelajaran usul fikih ini kan ibaratnya udah umum ya, lumayan umum gitu kan. Cuman kalau kita tanyain ke Google pun nggak selesai materi yang kita dapatkan di sekolah tuh, walaupun hanya 1-2 baris itu jauh lebih berharga ketimbang ribuan slide yang kita temukan di Google gitu. Iya. Jadi di situ sisi kurang baiknya dengan daring gitu ya. Iya. Artinya kreativitas kita berkurang dengan belajar daring itu, karena kita tidak bisa diskusi langsung dengan dosen atau tidak bisa diskusi langsung dengan teman-teman. Dan kadang-kadang kan sesama teman kan bisa juga kita diskusi, karena kan pemikiran antar kita dengan teman-teman itu kan berbeda-beda. Ada yang lebih bagus daripada kita, dia tunjukkan kita, atau kita yang lebih bagus, kita tunjukkan dia. Kan saling mengisi. Ya, kombinasinya tadi. Kalau Google tidak bisa kita buat seperti itu ya. Oke. Kalau Dedi gimana? Oke, Ustaz. Kalau dari sudut pandang Dedi, jadi melihat ada 2 sisi, positif dan negatif dari daring ini. Ya, dari sisi positif itu bisa kita lihat akan terjadi melek teknologi, Ustaz. Nah, ini suatu hal yang positif ketika memang dari segi mahasiswa, dari segi dosen yang biasanya kurang bagus di dalam bermain teknologi, yaitu smartphone atau laptop. Nah, sekarang dia mulai untuk berbaur, mulai untuk membiasakan diri. Nah, ini suatu sisi yang menjadikan inovasi, suatu hal yang positif di dalam dunia pendidikan kita. Nah, kemudian dari sisi ini juga kita bisa melihat bahwasannya di dalam sistem pendidikan ternyata tidak hanya pertemuan di kelas. Nah, ada bisa virtual. Nah, inilah yang juga menjadikan suatu hal baru. Banyak hal-hal. Kemudian bisa kita berkarya yang biasanya itu presentasinya di kelas, kemudian sekarang bisa menyajikan secara online dengan desain yang sangat bagus. Nah, dipresentasikan di depan teman-teman dengan cara virtual. Nah, ini kan suatu hal yang bagus. Ada juga kreativitasnya. Ada kreativitas. Atau paling tidak dengan daring ini kita semakin mengenal ternyata belajar itu bisa di mana aja. Bisa di mana saja. Bisa di tempat tidur, bisa di meja makan, bisa lagi naik mobil. Belajar. Kuliah dengan sistem daring, Zoom katanya misalnya, kita tinggal lagi di jalan, buka daftar, minta password, langsung bergabung. Kan di mana aja kan bisa, asal ada jaringan. Betul, Ustaz. Dan ada paket. Lebih fleksibel lah, Ustaz, bahasanya. Itu positifnya. Ya, positifnya, Ustaz. Nah, dari sisi negatifnya, yang pertama akan terjadi pengurangan semangat belajar, Ustaz. Karena kenapa gitu? Kenapa bisa? Ketika kita di kelas bersama teman-teman, ada suatu girohnya, Ustaz. Semangat belajar dengan, wah ini teman aku semangat nih, aku jadi termotivasi juga semangat. Ketika kita sendiri, nah suatu rasa malas itu muncul, Ustaz.
malas ketika ya kadang ada cuman dikasih slide dijelaskan dari video dokumenter yang dikasih sama dosen. Nah, bisa saja mahasiswa cuman absen aja. Ya, Video belum tentu dilihat. ya, ya. Bisa saja. Nah, ini kan suatu Apalagi kalau jaringannya lelet ya. apalagi jaringannya lelet. Nah, ini teknis. Kalau udah menyangkut jaringan, menyangkut prototipenya yang nggak support. Nah, ini juga jadi suatu masalah yang harus kita lihat juga, harus diatasi Harus seperti itu, Ustaz. diperhatikan lagi. Ini susah juga kalau seperti itu tuh. Artinya dengan sistem daring ini banyak minusnya kayaknya. Banyak saat, apalagi di sisi kami yang manajemen ini saat ekonomi. Nah, kami juga harus praktek. Nah, belum lagi kewirausahaan, belum lagi bagaimana kami harus magang di perusahaan. Nah, ini suatu kendala. Kenapa? Di perusahaan aja bilang pegawai kami lagi WFH, jadi belum bisa terima untuk peserta magang. Nah, pegawai aja masih WFH, gimana dia mau terima mahasiswa untuk magang? Jadi masalah jadinya. Sehingga praktek yang harusnya mahasiswa dapat menjadi suatu kendala karena sistem yang belum bisa support di segala lini saat seperti itu saat. Ada saran untuk pemerintah lah soal daring ini. Apakah terus kita lanjutkan atau bagaimana? Pasti ada saran saat. Karena kan sekarang sekolah kan masih daring. Ya. Tetapi kondisi di luar sudah normal. Artinya sudah new normal. New normal dalam artian kalau PSBB semua dibatasi. Sekarang kan kalau di luar kan mall sudah buka, orang pesta pun tidak dilarang lagi. Kemudian acara-acara pun diperbolehkan. Nah, apa bedanya dengan sekolah? Ya, betul saat. Mestinya kan sekolah kan udah boleh aja lah. Iya. Karena yang lain kan sudah boleh. Kenapa harus didaring terus? Karena negatifnya kan juga ternyata kan banyak dengan daring ini. Tidak Betul, bisa Pak. tatap muka itu kan membuat anak bisa jadi malas. Ya. Kalau sudah terjadi, artinya karena sudah terbiasa malas dan diskusinya tidak ada, akhirnya kan menghasilkan generasi milenial yang kurang berkualitas. Pasti. Saat. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, kalau untuk saran saat saya punya suatu gagasan. Ketika kita melihat kondisi new normal, maka terobosan yang bisa dibuat oleh pemerintah yaitu mengklaster daerah yang mana zona hijau, yang mana zona merah. Nah, jangan semua daerah didaringkan, Ustaz. Bisa meratakan. Nah, ketika zona itu sudah hijau, suatu daerah hijau, maka Biarkan sekolah ya. silakan praktek belajar mengajarnya itu dikembalikan dengan semula dengan catatan menggunakan protokol kesehatan. Nah, bisa saja sehingga Tapi kan sekarang kita kan terhukum tersandra dengan SKB 4 Menteri. Wah, SKB 4 Menteri itu kan memperpanjang daring. ya, Nah, kecuali kan dicabut lagi SKB 4 Menteri itu atau dibuat peraturan baru bahwa memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang sudah hijau. Mungkin daerah hijau ini jangan kabupatennya. ya, Daerah hijau zona itu, zona merah, hijau, kuning itu jangan kabupatennya. Karena kabupaten, katakanlah nih kabupaten kita nih Kampar. Kalau ini kan zona merah, Iya. maka otomatis kan semuanya tidak bisa. Iya. Iya. Padahal di tempat sekolah itu berdiri, kawasan RT-nya, RW-nya, kecamatannya hijau, hijau. tidak ada yang kena, itu tidak ada terdampak. Iya. Kenapa tak dibiarkan saja gitu? Nah, itu Kan dia, Ustaz. Maka kalau dilihat dari sisi pemerintah harus mampu melihat dari sisi masyarakat juga, Ustaz. Nah, bagaimana sih di masyarakatnya itu seperti apa kondisi realnya? Nah, itulah kita perlu memberikan gagasan bahwasanya pemerintah harus lebih teliti, kemudian memberikan ruang gerak, Ustaz. Karena ketika semuanya dibatasi, maka dampaknya akan luar biasa ke depan, akan bisa saja suatu hal tidak berkembang. Nah, contohnya bisa melahirkan kualitas pendidikan yang menurun dari sebelumnya. Bisa saja, karena ini yang terdampak bukan hanya dari mahasiswa, sekolah menengah kena juga, sekolah dasar kena juga. Seperti Atau itu. mungkin begini Dendi, ada dampak ekonomi bagi pemerintah. Dengan sistem daring ini kan beli paket, Ya. beli ke Telkomsel, dan Telkomsel kan BUMN, maka dengan adanya daring diperpanjang ini masuk lagi uang kepada negara. Pasti, Ustaz. Nah, kalau dari Atau mungkin karena itu, karena Ya. memang kalau nanti tidak daring, pemasukan bagi negara berkurang. Bisa begitu enggak gitu? Nah, jadi seperti ini, Ustaz. Kalau kita Ini lihat orang ekonomi nih. siap, dari sisi ekonomi,
memang di satu sisi ada beberapa lini yang diuntungkan Ustaz, terutama yang bergerak di teknologi, seperti baik itu di kuota yang punya seperti Telkom, nah seperti yang produsen teknologi smartphone-nya pasti laris Ustaz, pasti. Nah, tapi di satu sisi ada lini yang hancur, bahkan mem-PHK karyawan-karyawannya. Nah, justru tidak balance. Nah, maka solusi terbaik pemerintah harus bisa memaksimalkan setiap lini. Nah, ada kekurangan tapi diberikan stimulus agar tidak terlalu terpuruk. Kemudian di sisi lain diberikan kelonggaran agar juga bisa berkembang dengan semestinya. Ya, nah, oke. jangan semuanya seperti itu. Ya, kita udah diingatkan durasi ini. Ini berkaitan dengan daring juga nih. Soal paket juga ini. Ini Jogja mungkin yang lebih bisa tajam sih. Gimana kira-kira nih Jogja? Ya, kalau dari Jogja sendiri ya Sat, mungkin berbeda jawaban dari teman-teman. Kenapa? Walaupun dikatakan ada plus minus itu memang jelas. Akan tetapi perlu kita ketahui, karena pandemi ini kan bukan cuma Indonesia gitu ya. Ya, pandemi semua dunia. mendunia. Jadinya dalam artian apa? Kita memang bukan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar tatap muka itu memang tidak memungkinkan. Dalam artian apa? Kita ketahui banyaknya orang yang terkena penyakit gitu kan. Jadi kalau menurut Mahmud sendiri, dengan adanya sistem daring, tapi sistem daring yang berada di Jogja itu, karena apa? Di Karena Jogja gimana? Di Jogja, Seperti apa daringnya? kalau kita kan bisa dibilang kalau masalah sistemnya udah termasuk enak gitu ya Sat. Jadi kita tidak merasa kaku. Dalam artian apa? Kalau sistem daringnya itu kita pakai Webex atau Zoom, jadi tetap kategori tatap muka juga. Akan tetapi kita kayak disuruh buat video YouTube dulu. Jadi sebelum presentasi kita lihat YouTube dulu tentang presentasi. Kan kalau di kelas kita kan itu memang udah kan apa ya, S2 kan memang udah masing-masing presentasinya gitu kan, satu-satu. Jadi kita sendiri buat YouTube-nya, baru kita upload. Jadi nanti kawan-kawan tuh nengok, udah dilihat, baru nanti pas jam pelajaran kita buka aplikasi apa Webex atau Zoom, tergantung kesepakatan dari pengampunya, dosen pengampu. Berarti harus di-upload ke YouTube. Di-upload di YouTube. Tapi itu tergantung dosen ya Sat. Berarti kita harus punya channel sendiri ya. Iya. Tapi nggak mesti harus harus banyak subscribe-nya, enggak. Cuman setidaknya Kan untuk proses belajar mahasiswa gitu ya. bisa aja mau jadi YouTuber enggak apa-apa gitu. Tapi kalau nanti banyak subscribernya kan untung juga. Iya, Sat. Jadi kalau dari Mahmud sendiri istilahnya kayak gini, Sat. Malayudraku kulluhu la yutraku kulluh. Ketika tidak bisa melaksanakan kesemuanya, maka jangan tinggalkan kesemuanya. Jadi ketika kita tidak bisa proses belajar mengajar tatap muka, jangan langsung nggak belajar. Jadi kita belajar melalui secara online kayak gitu kan. Cuman caranya gimana kita bisa lebih enjoy, dan kategorinya kan tergantung kita juga dalam memahami seperti apa. Ketika tidak bisa, kita bisa menanyakan ke orang lain. Lagi-lagi kita lihat dari mafsadatnya kan. Bisa kita lihat ya, iza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Jadi ketika melihat dua kemudaratan, apakah kita belajar secara langsung atau kita belajar secara online gitu kan, ada kemudaratan. Katakanlah misalnya nanti kita kena virus, karena di Jogja kan padat Ustaz ya, nggak kayak di sini. Lebih padat daripada sini ya. Memang di sana sebelum pulang aja bawaannya kayak di kos aja, Sat. Sakit pinggang dibawanya itu, Sat. Jadi beda ketika pulang di sini, memang secara tidak langsung kita udah social distance gitu, Sat. Jadi memang udah jarak jauh. Kalau di sana kan enggak. Kita tidak bisa dibilang enggak kenal. Kena satu, kena semua kan bahaya gitu. Iya, Sat. Jadi kalau menurut mau sendiri, memang harapannya pinginnya ya tatap muka. Akan tetapi ketika keadaan seperti ini, ya masih bisa dibilang Mahmud sendiri mengatakan ya online-nya masih berjalan dengan lancar. Dan masalah kuota di UIN Sunan Kalijaga sendiri itu masih ada dapat bantuan kuota saat. Iya. Ya, dapat bantuan kuota. Kalah kalian ini dengan dan juga Undri masalah UIN ada juga. Ada. UIN
Ada tapi bersyarat. Bersyarat. Bukit Tinggi bersyarat juga? Tidak ada sama sekali. Tidak ada bersyarat. Cuman masalah biaya mungkin ya Ustaz, itu kendalanya. Cuman dari pihak UIN Sunan Kalijaga sendiri udah memberikan keringanan, istilahnya penangguhan pembayaran yang seharusnya pembayaran bulan ini diundur sampai bulan Oktober tanggal 30 gitu. Cuman kan kalau bisa ya dipotong lah ya Ustaz ya. Dipotong ya. Iya. Oke. Durasi yang tak memungkinkan kita untuk bicara panjang lebar. Padahal menarik ini. Menarik sekali. Menggali informasi-informasi dan pemikiran-pemikiran milenial ini sesuatu yang memang enak untuk disimak, apalagi sudah keluar hadis-hadisnya, ayat-ayat Al-Qur'annya gitu. Lebih enak lagi didengar. Nah, Saudara, karena memang terbatas dalam soal durasi, maka bincang-bincang kami dengan para milenial ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain nanti akan kita ajak lagi mereka berbincang. Tapi yang jelas mereka sebagai alumni pesantren ternyata bisa bersaing ketika sudah masuk ke dunia universitas. Siapa bilang bahwa anak pesantren tidak bisa bersaing? Siapa bilang anak pondok akan kewalahan? Ternyata tidak. Mereka sudah menyelesaikan S1, ada S2. Bahkan kalau anak-anak pondok pesantren Islam Pesantren Hidayah Kampar ini sudah menjamur di berbagai daerah, termasuk di belahan dunia lain gitu. Sudah ada yang di Turki, ada yang di Sudan, di Kairo, sudah banyak sekali. Sudah bentuk komunitas mereka di sana. Di Pekanbaru, di Sumatera ini ya, dari Aceh ada juga, sampai Jawa sudah banyak. Nah, mudah-mudahan jangan ragu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk masukkan anak di pesantren manapun. Karena sekolah di pesantren itu ternyata menurut mereka itu sangat bermanfaat ketika mereka sudah masuk ke dunia universitas. Demikian saja dari kami, Tutur Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.